Serius. Kalau memang tujuan kita itu pengen disayang Allah, kalau memang tujuan kita itu pengen Allah ridho, hidup itu enteng, Bu. Caranya Ustadz supaya untuk memperjelas tujuan hidup sederhana sekali, dua aja. Bismillahirrahmanirrahim. Setuju nggak kalau saya sampaikan ketenangan itu rezeki yang paling mahal hari ini? Setuju, Bu? Jadi gini, kita nih, Bu, sebagai manusia itu nyari apa sih? Nyari apa, Bu? Ada tiga fase pencarian kita sebagai manusia. Ada berapa? Ada tiga. Apa aja, Ustaz? Yang pertama, normalnya kita, Bu, sebagai manusia, di fase pertama itu nyari kesenangan. Coba diulang, apa? Kesenangan itu bahasa Inggrisnya pleasure. Kalau bahasa Qur'annya itu mata. Makanya ayatnya wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah dalam Quran, kesenangan itu seringkali menipu, memperdayakan manusia. Tapi sebagai manusia, ibu-ibu, normalnya kita itu pasti fase pertama kita nyari kesenangan dulu tuh. Ciri-cirinya apa, Ustadz, kalau kesenangan? Kesenangan itu durasinya pendek, Bu. Pendek durasinya. Kalau ayatnya itu kata Allah dalam Quran, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kata Allah, ketahuilah yang namanya dunia itu permainan, senda gurau, kesenangan, saling berbangga-bangga di antara kalian dengan jumlah harta, jumlah anak, jabatan, popularitas. Itulah dunia. Analoginya, kata Allah, kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama. Jadi kayak orang, Bu, punya kebun, kemudian kebunnya itu disiram air hujan, lalu hijau, membuat pemilik kebunnya itu kagum. Wah, kebunku bagus banget, kebunku indah banget. Tapi nggak lama setelah itu kebunnya jadi kuning, kering, hancur. Dah, segitu aja. Jadi ciri kesenangan itu durasinya pendek. Sama kayak anak-anak, Bu, kalau dibeliin mainan. Ibu-ibu pernah nganterin anak atau cucu, ponakan beli mainan, pernah? Kira-kira pertama kali diajak ke toko mainan, gimana ekspresi wajahnya? Senang banget ya, Bu? Wah, itu kalau seorang anak diajak beli mainan ke toko mainan, itu udah kayak di surga buat dia. Loncat-loncat, lari sana sini. Begitu dia pilih satu, senengnya bukan main. Hari pertama, hari kedua masih dimainin. Kira-kira 2 minggu kemudian, di mana itu mainan? Ayo, di mana? Nggak sampai 2 minggu. Persis. Kesenangan itu persis kayak begitu. Analoginya persis banget kayak begitu. Apapun yang kita sebut sebagai kesenangan dunia, itu kayak gitu aja. Sesuatu yang dulu kita kepingin banget punya, Bu, kepingin banget kita gapai, jungkir balik, banting tulang, peras keringat, kita berusaha menggapai itu, kita berusaha memiliki itu. Begitu sudah punya, senang? Jawab, senang? Berapa lama? Lama. Itu kesenangan. Ya, Bu, ya? Itu fase pertama tuh. Nanti makin kita sering ngaji, kayak ibu-ibu nih, sering ngaji, banyak belajar, umurnya nambah, makin dewasa. Ngomong-ngomong, dewasa sama tua beda ya, Bu? Serius saya nih.
kedewasaan itu nggak ada kaitannya dengan umur. Setuju nggak? Karena ada orang yang umurnya udah banyak, tapi masih kayak anak-anak. Cirinya apa? Tadi cirinya ketika yang dikejar masih sebatas kesenangan-kesenangan, itu ciri masih anak-anak. Mestinya makin kita dewasa, makin kita nambah pengalaman, nambah ilmu, ngaji terus, kita makin matang secara spiritual. Nah, ketika kita makin matang, kita naik level. Di level berikutnya, yang kita cari itu bukan lagi kesenangan, tapi di fase kedua yang dicari kebahagiaan. Apa diulang? Ini beda dulu. Ini nggak sama loh. Kesenangan sama kebahagiaan itu beda. Kalau dalam bahasa Inggris, kesenangan itu pleasure. Kalau kebahagiaan itu happiness. Itu beda. Kalau dalam bahasa Arab, kebahagiaan itu as-sa'adah. Itu levelnya lebih dalam dibandingkan kesenangan. Kalau kesenangan itu cenderung sifatnya itu materi. Tapi kalau kebahagiaan nggak harus materi. Terkadang dia sifatnya itu makna atau meaning of life. Finding meaning. Nah itu level 2 dulu. Sampai akhirnya kita makin dewasa lagi, makin matang lagi, ilmunya makin banyak, pengalaman hidup semakin banyak, kebentur sana sini, ngalamin manis, pahit, asam, garam kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa sampai pada fase puncak. Apa itu fase puncak? Ketika kita sadar bahwa ternyata yang kita cari itu ketenangan. Tadi yang pertama apa Bu? Kesenangan. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, ini nih. Ketenangan itulah yang disebut dengan inner peace kalau dalam bahasa Inggris. Ada juga istilahnya serenity. Kalau dalam bahasa Arab itu banyak. Allah menggunakan beberapa kata dalam Quran untuk menyebutkan ketenangan. Bisa kita sebut sebagai sakinah. Bisa kita sebut sebagai al-itmi'nan atau nafs al-mutmainnah. Tapi ini pencapaian itu. Hati-hati loh, beda satu huruf, tapi beda jauh. Kesenangan sama ketenangan, cuma satu huruf beda jauh, tapi itu beda jauh. Bintara sama bintaro jauh. Saya di Bekasi, dekat Bintara. Itu Bekasi, ada lagi Bintaro, jauh kan? Samarang sama Semarang jauh. Kalau Semarang Jawa Tengah, kalau Samarang di Garut Jawa Barat. Sama, kesenangan, ketenangan itu beda jauh, beda jauh. Dan pada akhirnya, kenapa kok saya bilang ketenangan itu puncak pencarian manusia? Kenapa Bu kira-kira? Karena ciri manusia yang sukses dalam hidupnya, Allah katakan dalam Quran, ketika dia wafat, Allah itu panggil dengan panggilan mesra. Apa panggilan mesranya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa artinya? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tuh lihat. Jadi kalau kita pengen tahu apa Ustadz ukuran kita sukses dalam hidup, ada banyak. Tapi salah satu yang paling jelas indikator kita sukses dalam hidup, ketika kita wafat, Allah itu memanggil kita dengan panggilan mesra. Di mana panggilan mesranya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, masalahnya karena memang dia membangun kebiasaan itu
ketika dia hidup. Sama begitu pula sebaliknya, naudzubillah, su'ul khatimah, orang meninggal ketika maksiat. Ibu tahu nggak Bu? Ada orang meninggal megang dulu. Serius saya. Ini kisah nyata. Orang meninggal dulu digenggam. Naudzubillah. Itu saking pelitnya gitu. Iya. Orang meninggal lagi berzina. Orang meninggal di diskotik. Orang meninggal lagi minum khamar. Itu tuh nggak kebetulan. Itu nggak tiba-tiba. Karena memang masa hidupnya seperti itu. Kebiasaannya seperti itu. Ya, maka kita selalu minta dia, ada satu doa yang saya nggak pernah, insya Allah saya minta dalam setiap kesempatan itu, Allahumma inni as'alukal husnul khatimah, Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Jadi kenapa kok ini menjadi penting? Membahas tentang inner peace ini menjadi penting karena kita juga kepengen jadi orang sukses dalam hidup. Apa ciri orang sukses dalam hidup? Ketika nanti waktunya sudah habis, Allah manggil kita dengan wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu kan Bu? Bu bayang nggak udah manggil kayak gitu? Itu mah cita-cita saya banget Bu. Itu cita-cita saya banget. Saya pengen ketika umur saya sudah habis, Allah itu manggil saya wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wah, udah. Itu impian saya banget. Nah, kalau impian kita itu berarti dari semasa hidup sekarang kita perlu membangun yang namanya ketenangan. Betul Bu? Mau tahu rahasianya? Kalau nggak mau tahu nggak apa-apa. Saya sudahi sampai di sini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Ada banyak teori tentang ketenangan itu, ada banyak. Kita bisa belajar dari manapun. Tapi ada satu yang mau saya bahas. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang mudah-mudahan nanti pulang dari sini ibu-ibu hafal doanya. Doanya nggak panjang Bu, doanya pendek. Tapi dari doa ini Rasulullah mengisyaratkan kepada kita beberapa prinsip fundamental kalau ibu-ibu kepengen menemukan yang namanya ketenangan atau finding inner peace. Ada tiga pilar, tiga prinsip fundamental untuk menemukan kedamaian batin atau ketenangan jiwa. Bagaimana doanya Ustaz? Yuk sama-sama kita baca ya. Kita ulang-ulang terus nih supaya nanti ibu-ibu pulang dari sini hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Nah, pendek kan? Hafal? Sekali lagi. Nanti saya akan ulang-ulang terus nih sepanjang kajian ini. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Nah, pendek kan? Hafal? Pelan-pelan, nggak usah khawatir. Kita akan bedah-bedah. Wa taqna'u bi'ata'ik. Nanti saya kirim doanya ya. Ibu bisa cari di Google juga bisa. Kita bedah pelan-pelan. Dari sini kita belajar
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa prinsip kalau ibu-ibu kepengen menemukan ketenangan batin atau kedamaian jiwa. Kita bedah doanya. Yang pertama Rasul ngajarin kita minta dulu sama Allah. Bagaimana mintanya? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Coba diulang. Nah, minta dulu. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka itu, ya Allah berikan kepadaku. Aku memohon kepadamu, karuniakan kepadaku. Itu Allahumma inni as'aluka. Karuniakan apa? Nafsan bika mutmainnah. Nafs itu kan jiwa. Mutmainnah itu kan tenang. Jiwa yang tenang. Allahumma inni as'alukan nafsan bika mutmainnah. Rasul ngajarin minta dulu. Ya Allah, karuniakan kepadaku jiwa yang tenang. Kenapa kita minta? Karena nggak ada yang bisa ngasih kita ketenangan kecuali Allah itu dulu. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Hati ini, jiwa kita, kalbu kita itu milik Allah. Nggak ada yang bisa ngasih kita ketenangan kecuali pemiliknya. Nah, itu yang pertama. Kita minta dulu. Ibu-ibu mau cari ketenangan kemanapun, sok lah, mangga, coba. Mau cari ketenangan kemana? Jalan-jalan Ustadz, silahkan. Mau ini Ustadz, mau ini, mau itu, boleh aja. Tapi kalau semua itu nggak nganterin kita mengingat Allah, itu nggak mungkin kita ketemu tenang. Karena udah jelas dalam Quran kaidahnya apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah tatmainnul qulub. Itu sama tuh akar katanya tuh, Bu. Mutmainnah, al-itminan, tatmainnul qulub itu sama, ketenangan. Al-itminan itu akar kata dari tumakninah. Mutmainnah sama akar katanya. Makanya kalau sholat, bukan sholat rukunnya diantaranya apa? Tumakninah. Ya. Tumakninah, mutmainnah, al-itminan itu akar katanya sama. Ya. Jadi yang pertama kita minta dulu sama Allah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Coba diulang lagi. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Nah, itu yang pertama tuh, Bu. Kita minta dulu, ya Allah, karuniakan kepadaku jiwa yang tenang, nafsan bika mutmainnah. Nah, seperti apa itu jiwa yang tenang? Ada 3 kata Rasulullah. Tu'minu biliqa'i wa tardo biqada'i wa taqna'u bi'ata'i. Nah, 3. Coba. Yang pertama apa? Tu'minu biliqa'i. Yo. Yang kedua, wa tarda biqada'i. Yang ketiga, wa taqna'u bi'ata'i. Nah, gampang kan? Ini gampang doanya. Tapi ini penting banget. Saya ulang ya, nih dengerin. Saya ulang lengkap doanya. Gimana doanya? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'i wa tarada biqada'i wa taqna'u bi'ata'i. Setelah kita minta, apa 3 nih? Setelah kita minta, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, karuniakan kepadaku jiwa yang tenang. Seperti apa itu kata Nabi jiwa yang tenang? Yang pertama dulu kita bahas. Apa yang pertama itu tadi? Tu'minu biliqa'ik. Itu dulu. Tu'minu biliqa'ik itu apa? Jiwa yang yakin
bahwa pada akhirnya kita akan ketemu sama Allah. Liqa, ibu tahu liqa? Liqa itu ketemu. Tu'minu biliqa'i. Pilar pertama, kalau kita kepengen punya ketenangan jiwa, kedamaian batin, yakin ujung perjalanan hidup ini adalah ketemu sama Allah. Itu dulu. Ya, tu'minu biliqa'i. Kalau dalam bahasa saya, Bu, saya sebut dengan clarity of purpose. Orang yang akan tenang itu orang yang punya tujuan jelas. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Semua sementara. Bu, gini, orang itu kalau sudah punya tujuan yang clear, tujuan yang jelas, dia akan mampu bisa berdamai dan menikmati proses seenggak enak apapun. Coba saya nanya, ibu-ibu di sini waktu muda dulu ada nggak yang suka naik gunung? Ada, oh ada yang angkat tangan tuh. Waktu kuliah mungkin ada yang suka naik gunung gitu ya. Nggak, saya mau nanya Bu, kalau kita nih orang awam melihat orang naik gunung, Bu, naik gunung tuh enak apa nggak enak sih Bu sebenarnya? Susah apa mudah sih Bu? Berat apa ringan? Berat ya Bu ya? Bawa tas gitu Bu ya, manjat. Tuh orang ngapain sih kita kadang gitu Bu ya? Tapi kalau Anda tanya sama orang yang hobi naik gunung, mereka menikmati nggak? Mereka seneng nggak? Mereka enjoy tuh Bu. Saya pernah nanya sama teman saya yang hobi naik gunung, dia bilang apa? Dia bilang begini nih, Mas Sony, aduh susah dijelasin Mas. Mas, kalau kita sudah sampai puncak, begitu udah di puncak Mas, semua capeknya kebayar Mas. Jadi yang bikin dia bisa menikmati proses berat itu, dia punya tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Sampai puncak. Itu yang dipikirin, puncak. Atau gini deh, contoh yang lebih gampang. Ibu-ibu suka diet? Suka diet? Ada yang suka diet di sini? Enggak, saya mau nanya, jujur aja deh. Saya juga sama Bu, lagi proses diet ini ya. Diet itu enak apa nggak enak sih? Ya nggak enak sebenarnya Ibu ya. Kalau kita ngikutin nafsu kan nggak enak ya Bu. Aduh, ngelihat coklat gitu Bu ya, ngelihat yang gula-gula, yang manis-manis, ngelihat kue, ngelihat apalagi seblak ya Bu ya, ngelihat bakso, ya, ngelihat lemak-lemak, aduh, ngelihat masakan Padang itu enak banget ya Bu. Tapi kita ninggalin itu semua tuh, ya. Orang yang sedang diet, walaupun dia mungkin menderita, tapi dia bisa menikmati prosesnya. Kenapa coba? Kenapa? Yes, dia punya tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Macam-macam. Ada yang pengen sehat, ada yang pengen tampil menarik, ada yang pengen cantik di depan suami. Anda lihat Bu, Anda lihat ya, poin saya apa? Seseorang itu kalau sudah punya tujuan yang clear, prosesnya seenggak enak apapun, dia enjoy aja. Ya. Orang punya badan, pengen punya badan bagus itu sampai nge-gym itu sakit tuh Bu. Awal-awal sakit dulu, ototnya pecah dulu, dia diet ketat. Seorang atlet itu Bu, supaya dia pengen menang di kejuaraan, ketika latihan itu dia berjuang, berkeringat, berdarah-darah. Anda lihat, poin saya, seseorang itu akan nyaman Bu, akan tenang, akan mampu menikmati proses kalau tujuannya jelas. Jadi pilar pertama, kalau ibu-ibu pengen tenang, apa yang menjadi tujuan Anda? Dalam doa ini Rasul ngajarin kita tu'minu biliqaik. Bu, serius saya. Ini serius. Kalau memang tujuan kita itu pengen disayang Allah, kalau memang tujuan kita itu pengen Allah ridho, hidup itu enteng Bu. Hidup itu enteng. Yang bikin hidup kita tuh berat, banyak gelisah, resah, itu karena ngaku atau nggak ngaku. Yang kita cari bukan Allah, itu aja. Ya, yang kita cari masih selain Allah. Makanya saya titip nih Bu,
Gimana caranya Ustadz supaya untuk memperjelas tujuan hidup? Sederhana sekali. Saya mau ngasih tugas, boleh Bu? Tugasnya nggak ribet. Tapi kalau ibu-ibu lakuin ini sesering mungkin, insya Allah semakin lama nanti semakin jelas tujuan kita. Apa? Ibu nanya dua aja. Setiap kali ibu mau ngapa-ngapain, tanya dua aja. Apa Ustadz? Untuk apa? Untuk siapa? Coba diulang. Sekali lagi. Gak usah buru-buru dijawab. Jawabannya kalau secara teori Anda bisa langsung jawab. Saya nggak kepengen lisan yang menjawab, tapi biarkan hati Anda yang menjawab.